Ini adalah prakondisi fitnatut dajjal. Ya kalau versi hadis ini fitnatud dajjal sudah. Fitnah itu kan kekacauan. Nanti akan ambigu. Jadi akan muncul satu masa, kalau ngikutin hadis ini, karena saya nggak berani spekulasi, ngikutin hadis aja. Kalau hadis kan menyebutkan, Dajjal itu naruhu jannah, jannatuhu nar, kan begitu hadis sahihnya. Sorganya neraka, neraka dia sorga. Airnya itu api, apinya itu air. Mengambil dari hadis ini, ketika dia menunjukkan kesaktian, itu sebenarnya sihir. Gitu. Sihir mutlak. Bismillahirrahmanirrahim. ويقال له أيضا ما قولك في محدث بشر بشر في محدث بشر بالفوز والنجاة فقال رب اجعل لي آية تحقق لي ذلك الخبر الذي جاءني لينقطع الشق والاعتراض فقال آيتك أن أتوي لك الأرض حتى تبلغ بيت الحرام في 3 خطوات وجعل لك البحر كالأرض تمشي عليها كيف شئت وأجعل لك التراب والجور في يديك ذهبا ففعل هذا هل ينبغي له أن يطمئن إلى هذه البشرى بعد ظهور هذه الآية أم لا؟ فإن قال لا فقد عاند واجترى على الله وحلت به دائرة السوء وإن قال نعم فقد ذهب قوله واحتجاجه ظلماني. Nah, kita ringkas saja maknanya ya, karena kalau diterjemahin satu kayak di pesantren kapan selesainya? Oke, kita terjemahkan dengan makna yang cerita versi bahasa kita. Apa pandanganmu mengenai orang yang dikabarkan nanti bakal masuk surga atau masuk neraka? Maka orang ini nanti minta, faja'al li ayah. Sebagaimana Sayyidina Zakaria meminta. Apa yang diminta oleh Sayyidina Zakaria? Ketika dia sudah tua, terus istrinya hamil. Maka dia minta ayah, minta tanda. Ya, tanda. Ini juga minta tanda. Siapakah orang ini? Dia kan nggak cerita siapa ya. Ya, saya curiganya dia sendiri. Al-Imam Al-Hakim Tirmizi sendiri ya. Apa tandanya kalau saya betul ahli surga? Atau saya menang? Atau husnul khotimah? Lalu datanglah kalam. Tandanya, jika engkau berjalan 3 langkah, engkau sampai di Mekah. Disebut Toyul Ard. Jadi istilah Toyul Ard itu melipat bumi bukanlah persoalan baru. Itu sudah ada sejak zaman dulu. Di Quran kisah Asif bin Barkhiyah. Itu penasehat atau mungkin tentaranya Nabi Sulaiman ya. Bukan berarti Nabi Sulaiman nggak bisa lakukan. Kan nggak level seorang raja mindah-mindahin. Raja. Maka dia butuh pelayan. Maka Asif ini pelayan Nabi Sulaiman. Sekejap mata pindah nggak? Pindah. Gimana cara Asif ya terbang itu? Ya. Diusut belakangan, Asif ini nur dalamnya nur kenabian. Nabi dia sebenarnya. Tapi dalam hukum ilmu akidah disebut wali. Ini kalau dia nabi dulu, ada pewarisnya nggak sekarang? Ada. Pewarisnya sama mirip-mirip kayak dia juga, bisa pindah-pindah. Ya. Satu saat antum kalau beruntung bisa ketemu beliau itu. Bisa ketemu beliau. Tapi ingat ya, kita percaya bukan karena kesaktian, itu badui. Kita percaya min indillah, karena itu bersumber dari Allah. Karena kalau kesaktian, Dajjal lebih sakti dari Asif. Tapi Dajjal tidak lebih sakti dari Imam Mahdi. Ya. Apalagi Dajjal ketemu Nabi Isa, ya. Enggak lebih sakti. Jadi ini kabar buruk nih ya. Sekarang keajaiban, ilmu hikmah, kesaktian itu sudah diobral belum di sosmed? Oke, sudah. Udah ya. Ini adalah prakondisi fitnatut dajjal. Ya kalau versi hadis ini fitnatut dajjal sudah. Fitnah itu kan kekacauan.
nanti akan ambigu. Jadi akan muncul satu masa, kalau ngikutin hadis ini, karena saya nggak berani spekulasi, ngikutin hadis aja. Kalau hadis kan menyebutkan, Dajjal itu naruhu jannah, jannatuhu nar. Kan begitu hadis sahihnya. Sorganya neraka, neraka dia sorga. Airnya itu api, apinya itu air. Mengambil dari hadis ini, ketika dia menunjukkan kesaktian, itu sebenarnya sihir. Gitu. Sihir mutlak. Tapi sekarang berbaju agama, hati-hati. Mungkin berbaju ustadz, berbaju kiai, mohon maaf, mungkin kadang bersorban, kadang bawa simbol-simbol keagamaan, sehingga nanti masuk ke alam bawah sadar manusia, wow, ini yang saya mau cari nih. Ya. Dengan cara itulah nanti virus percaya dengan sihir. Sihir kalau apa bahasa Inggrisnya? Magic ya, ini Ustadz Ocit nih yang tahu nih. Magic ya. Ya, ilmu magic ini nanti akan menjadi pintu orang-orang yang suka beragama, suka dengan spiritual, tapi tidak melewati jalur imam-imam Ahlus Sunnah. Nah, kalau kita ngelihat riwayat hadis ini ya, kita nggak berani bilang masa depan gimana, kan itu bukan urusan kita. Ya. Kalau Nabi yang ngabarin, antum percaya nggak? Percaya, ya. Jadi Dajjal itu nanti sekejap 3 napas dia nyampe di Indonesia, 3 napas nyampe di Amerika, gimana tuh? Ya Asif kan juga begitu. Tapi hak membunuh Dajjal kan bukan Asif. Siapa? Nabi Musa aja nggak punya hak. Ada Nabi malah yang masuk pohon dibunuh sama Dajjal kan? Itu Dajjal yang bunuh itu. Ya. Kalau diriwayatkan nggak disebutkan secara eksplisit. Tapi itu fitnah dia semua. Maka Nabi mengatakan, kullu nabiyyin, semua Nabi anzara qaumahu, mengingatkan kaumnya dengan datangnya Dajjal. Nah, salah satu virus Dajjal itu adalah jalur magic. Jadi saya wanti-wanti dari sekarang teman-teman, jangan hobi sama ilmu begituan. Udah, selesai kita ada di situ. Ilmu itu nanti dapat antum. Karena dari Allah kan karomah itu artinya kemurahan Allah, nggak perlu dipelajari. Anugerah nanti dikasih semua. Ya. Tasdik aja. Kuncinya semuanya di basmalah. Semua kuncinya basmalah. Asif itu kuncinya di basmalah. Nabi Muhammad ya, punya murid namanya Khalid ibnul Walid. Minum racun yang kalau diminum dalam waktu yang tercepat sekejap langsung mati. Mati nggak? Nggak mati dia. Sakti gitu. Cukup dengan basmalah. Ya.